Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada kali ini saya berkesempatan untuk mengisi kultum pada hari kedua bulan Ramadan. Saya harap kultum yang akan saya bawakan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Pada bulan puasa, banyak sekali amalan sunnah yang dapat kita lakukan untuk menambah pahala kita semua. Berikut amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan puasa. Yang pertama, melakukan sahur. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian, karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Rasulullah SAW juga bersabda, makan sahur memiliki keberkahan dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya, walaupun hanya setenggak minum air. Allah dan malaikat mendoakan kita jika kita makan sahur. Makan sahur memiliki keberkahan tersendiri. Sebab oleh karena itu, orang yang berpuasa akan menjadi kuat dan rasa ringan saat menjalankannya. Yang kedua, mengaji Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bulan puasa adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, mengaji dan tadarus adalah salah satu amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Jibril menemuinya tiap-tiap malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3220. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Rasulullah. Kedermawanan beliau diibaratkan angin yang berhembus. Mengapa? Karena menurut hadis riwayat Bukhari, Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya meningkat saat bulan Ramadan. Apalagi Jibril datang menemuinya. Yang keempat, berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa merupakan salah satu amalan sunnah yang dapat kita lakukan di bulan puasa Ramadan. Menurut hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya, barang siapa yang membagikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Yang kelima, berbanyak berdoa. Menurut hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, terdapat 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, doa dari pemimpin yang adil. Yang kedua, doa dari orang yang puasa hingga berbuka. Yang ketiga, doa dari orang yang teraniaya. Oleh karena itu, berbanyaklah berdoa dan niscaya Allah akan mengabulkannya. Yang keenam, bersegera dalam berbuka puasa. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, para sahabat Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka dan paling akhir dalam sahurnya. Yang ketujuh, itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka mencapai ridho Allah dan introspeksi diri atas perbuatan-perbuatannya. Menurut Quraisy Shihab, dilansir dari pemberitaan yang dikutip dari Detik pada tanggal 21 April 2020, Quraisy Shihab mengatakan bahwa itikaf bisa dilakukan di rumah. Karena tujuan dari itikaf itu sendiri adalah untuk merenung. Quraisy juga menambahkan bahwasanya ketika kita menjalankan itikaf, kita harus melihat juga substansi itu sendiri, yaitu merenung, introspeksi diri, dan muhasabah. Hal itu dapat kita lakukan di rumah, namun jika ingin dilakukan di masjid, kita harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Yang kedelapan, yaitu menahan diri dari berkata kotor. Menahan diri dari berkata kotor menurut hadis riwayat Abu Hurairah
Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya puasa bukan hanya menahan makan dan minum, namun juga menahan perkataan dari kata-kata rafats dan lagu. Apa itu lagu dan rafats? Lagu adalah perkataan yang tidak berfaedah dan rafats adalah perkataan yang jorok. Yang kesembilan, umroh. Umroh saat pandemi kita harus mendapatkan izin dari otoritas setempat. Menurut pemberitaan yang dikutip dari Detik pada tanggal 9 April 2021, saat pandemi kita harus melakukan vaksinisasi dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat umroh. Dan jamaah tidak boleh membawa anak sebagai pendamping. Yang terakhir atau yang ke-10, qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yaitu salat tarawih dan salat malam lainnya. Jika ingin dilakukan di rumah, harus memperhatikan persyaratan-persyaratannya. Dan jika ingin melakukan di masjid, harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian amal-amal sunnah yang bisa kita lakukan di bulan puasa Ramadan. Jangan lupa melakukannya ya sahabat hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.